dia pegang airsoft gun, orang melihat fisiknya saja pasti menduga itu senjata api. Kan ada pistol, ada senapan angin dengan kaliber lebih besar, tekanannya lebih kuat. Ketika disalahgunakan, mengenai bagian tubuh yang fatal, jangan dianggap remeh, coba kena mata. Apa jual katanya juga, Bang? Jual di sini. Berapa, Bang? Yang Tergantung tipenya. kalau Glock? Lengkap surat KTA, guys. Oh, udah dapat KTA-nya tuh. Jualnya lengkap. Penggunaan senjata replika ini melakukan kejahatan, kasus-kasus yang arogansi di jalan. Oke saudara, sekarang saya akan coba untuk tes kecepatan peluru menggunakan krono. Untuk unit yang saya gunakan adalah Glock 17. Untuk kecepatannya 322 fps atau feet per second. Saudara, airsoft gun dan airgun berulang kali digunakan untuk mengancam orang lain. Bahkan dalam beberapa kasus, pelaku kejahatan menggunakan senjata replika ini. Mudah didapat, lalu bagaimana pengawasan terhadap peredaran dan juga kepemilikan senjata replika ini? Simak liputan selengkapnya agar Anda tak jadi sasaran berikutnya. Udah motong gua, nggak ada bilang sorry-sorrynya. Gua takut pelaku bercanda. Gak terima sini turun. Inilah kejadian saat David, pengendara sedan berplat polisi palsu, mengancam dan menganiaya seorang pengemudi taksi online. David menodong korban dengan airsoft gun jenis pistol. Kejadian pada 4 Mei ini berawal saat mobil korban memotong jalan mobil yang dikendarai David di ruas eksit Tol Tomang, Jakarta Barat. Bagaikan koboi jalanan, David yang emosi menghentikan mobil korban lalu keluar sambil menenteng senjata. Itu ada celah, saya mau pindah ke paling kanan pojok gitu loh. Cuman dari belakang langsung saya nggak dikasih jalan, di situ jadian saya dipukulin. Korban melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polda Metro Jaya. 5 Mei, polisi berhasil menangkap David di Tangerang. Senjata yang digunakan pada saat pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban, yang bersangkutan membeli beserta kart ini dengan harga 3,5 juta. Ini membeli dari seseorang bernama E. Akibat perbuatannya, David dijerat dengan pasal berlapis. Salah satunya pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 mengenai kepemilikan senjata api. Sebelumnya pada 2 Mei, senjata jenis airgun digunakan dalam kasus penembakan di kantor MUI Pusat. Mustopa menembakkan airgun jenis Glock 19 sebanyak 3 kali ke arah kantor MUI. Kejadian ini mengakibatkan 2 orang terluka. Dan kemudian yang bersangkutan mengeluarkan senjata. Ya. Saya lihat jenisnya, setelah saya melihat gambar dari Kapolres Jakarta Pusat, peluru atau gotri kecil ya, dan ada tabung gas kecil. Mustopa membeli airgun tersebut seharga 4 juta rupiah dari seorang penjual senjata di Lampung atas perantaraan 2 temannya. Pada 12 Februari lalu, pengancaman menggunakan airsoft gun dilakukan seorang pengendara mobil terhadap supir taksi online di Senopati, Jakarta Selatan. Sambil menenteng senjata, pelaku memukul dan merusak mobil korban. Korban dan saksi merasa ketakutan dan terancam karena tersangka membawa ini toko online, harganya 300.000 sekian.
Kemudian pengunjuk rasa turun membawa airsoft gun, memukul kaca penumpang sebelah kiri dan kemudian memukul kaca depan. Seorang penumpang yang berada di dalam kendaraan korban sempat ketakutan saat melihat pelaku memegang senjata. Drivernya sempat mau keluar, tapi saya takut. Maksudnya dia kan ya ada kekerasannya gitu kan. Udah jelas ada senjata yang airsoft gun itu. Pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun kedua pihak akhirnya sepakat berdamai. Penyalahgunaan airsoft gun juga sempat terjadi di Kabupaten Lebak, Banten 2 Januari lalu. Seorang oknum guru mengamuk dan mengancam warga menggunakan airsoft gun karena mobilnya terperosok di jalanan. Melakukan ancaman kekerasan menggunakan sejenis soft gun, di mana pada saat itu yang bersangkutan memakai kendaraan R4 di Jalan Melimping. Karena mobil yang bersangkutan itu di jalan cor masuk ke lubang, terperosok. Setelah itu mungkin karena dia marah dan warga sekitar nggak terima, yang bersangkutan ngamuk. Senjata replika airsoft gun pada dasarnya untuk kepentingan olahraga hobi dan hanya digunakan di tempat yang aman. Meski demikian, peredarannya diatur melalui Perkap dan Perpol guna mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan. Melalui aturan ini, Polri wajib mengawasi dan mengendalikan penerbitan izin replika senjata airsoft gun. Itu sudah diatur tempatnya di mana, lapangannya di mana, aman atau tidak, backgroundnya aman atau tidak, itu semua sudah diatur. Ketika senjata itu digunakan di luar kepentingan itu, semua itu masuk kategori pelanggaran. Faktanya, penyalahgunaan senjata replika baik jenis airsoft gun maupun airgun terus berulang. Senjata replika ini seakan mudah didapatkan dan leluasa dibawa kemana-mana. Lantas, bagaimana mengawasinya? Kalau Glock udah dapet KTA-nya tuh. Labelnya lengkap semua. Secara kasat mata, baik airsoft gun maupun airgun tak dapat dibedakan dengan senjata asli. Yang membedakannya, tembakan pada airsoft gun dan airgun ditenagai oleh tekanan gas. Karena kemiripan tampilan ini, airsoft gun kerap digunakan untuk melakukan kejahatan. 5 April 2022 lalu, seorang pelaku menggunakan airsoft gun untuk merampok sebuah bank di Fatmawati, Jakarta Selatan. Namun percobaan perampokan tersebut digagalkan petugas keamanan bank. Sebelumnya sejumlah kasus kejahatan menggunakan airsoft gun juga terjadi di beberapa daerah. Mulai dari beberapa kasus perampokan bank dan toko, perampasan motor hingga kasus kejahatan jalanan di Bantul, Yogyakarta. Orang melihat fisiknya saja pasti menduga itu senjata api. Ketika disalahgunakan mengenai bagian tubuh yang fatal, jangan dianggap remeh, coba kena mata. Namun apakah tembakan airsoft gun yang menggunakan peluru plastik bisa berbahaya bagi tubuh manusia? Untuk airsoft gun sendiri bisa dibilang tidak berbahaya ya. Paling rasa yang kita rasakan kayak seperti disuntik. Dan hilang dalam beberapa detik rasa sakitnya. Kita sesuai regulasi yang telah diatur, mempunyai batas maksimal 2 joule atau setara dengan 420 fps. Salah satu model airsoft gun yang paling populer dan sangat menyerupai senjata api adalah Glock 17. Gas blowback pistol. Nah, ini model Glock 17, model pistol yang paling populer. Dia bahannya seperti ini, plastik bulat sempurna, berbentuk bola-bola kecil, kalibernya 6 mm. Kita
harus menggunakan magazen, karena magazen ini sumber tenaganya. Pertama kita isi dengan BB, gasnya berjenis green gas. Ini jenis yang biasa dipakai dan umum digunakan dalam permainan airsoft gun. Jadi dalam kategori aman. Beda dengan airgun yang menggunakan gas CO2. Guna mengetahui kekuatan tembakan senjata replika Glock 17, kami coba menembakkannya ke sebuah target. Oke saudara, sekarang saya akan coba untuk tes kecepatan peluru menggunakan krono di sini. Nah, untuk unit yang saya gunakan adalah Glock 17. Namun sebelum kita coba untuk menembak atau membidik, kita harus menggunakan kacamata safety terlebih dahulu. Oke, sekarang langsung saja kita coba. Kita akan meletakkan krono atau alat tes kecepatan di atas unit seperti ini. Targetnya sudah ada di sana saudara, targetnya berupa kertas. Kita lihat berapa kecepatan dari peluru ini. Untuk kecepatannya 322 fps atau feet per second. Kecepatan peluru airsoft gun tidak lebih dari 300 fps atau feet per second. Berbeda dengan airsoft gun, tembakan airgun bisa berbahaya bagi tubuh manusia lantaran memiliki tekanan tinggi dan berpeluru gotri. Airgun itu kalau dekat bisa mati juga. Pada organ tubuh tertentu pasti mematikan gitu. Kalau tidak percaya kau coba, kau nembak triplek. Triplek kan lebih keras daripada kulit manusia, itu pasti bisa tembus. Saat ini belum ada aturan mengenai izin kepemilikan dan penggunaan airgun. Padahal airgun terbukti lebih berbahaya. Legalitas tidak ada, jadi perbakin juga tidak menaungi dia. Kemudian juga di dalam aturan Kapolri juga tidak ternaungi. Sementara untuk airsoft gun, persyaratan kepemilikannya diatur melalui peraturan Kapolri. Masyarakat yang ingin memilikinya harus memperoleh izin dari beberapa lembaga yang telah ditentukan. Mirisnya, meski memiliki aturan kepemilikan yang cukup ketat, airsoft gun bisa dengan mudah didapatkan. Kalau saya lihat memang perlu banyak hal yang dievaluasi kembali ya. Nah, jumlah peredaran semakin banyak, khususnya airsoft gun. Implementasinya ini perlu kerjasama semua pihak. Baru-baru ini kami menemui Ray. Ia pernah memiliki airgun. Sekitar 7 tahun lalu, ia membelinya di sebuah toko di Cijantung, Jakarta Timur. Ray membeli 1 unit revolver. Waktu itu beli di tahun 2016 ya. 2016, terus gue beli di daerah Cijantung. Khusus sih, airgun. Datang sana, beli, ada fisiknya, lagi itu jenisnya sih gue ambil yang revolver ya. Peluru Gotri ya. Gotri itu yang gue pakai yang nomor 6 apa kalau nggak salah. Harganya aja 3.500.000. Ray mengaku saat itu membeli airgun untuk latihan menembak di rumahnya. Sengaja buat olahraga, latihan nembak aja. Berdasar keterangan Ray, ada penjual airgun di daerah Jaksel. Kami pun segera mendatanginya. Lokasi toko ini tidak mencolok, berada di dalam tempat pangkas rambut. Dari luar, tak tampak tempat ini menjual senjata replika. Apa jual airgun juga, Bang? Jual di sini. Berapa, Bang? Yang tergantung tipenya. Kalau Glock Lengkap surat KTA, guys. oh udah dapat KTA-nya tuh. Jualnya lengkap semua. Kami mendatangi sebuah toko resmi yang khusus menjual airsoft gun di Jakarta Utara. Salah satu staf toko menyebut ada persyaratan khusus bagi setiap pembeli. Kita kalau ada yang mau beli, persyaratannya adalah KTP, KK, terutama KTA, dan isi form pernyataan pembelian ditandatangani di atas materai. Oke, tapi kalau saya beneran cuma punya KTP doang, udah punya duit, terus saya mau nanti tanda tangan surat pernyataan, nggak bisa tuh? Nggak bisa. Mau bayar berapapun kita nggak kasih. Karena memang itu ilegal lah istilahnya. Kalau kita kan mau ikuti regulasi agar airsoft juga baik kan. Penasaran? Kami mencoba melakukan penelusuran secara online.
Tidak sulit bagi kami untuk menemukannya di salah satu toko online. Harganya beragam dan tidak ada syarat khusus. Pengawasan ketat diperlukan guna mengantisipasi penyalahgunaan airgun dan airsoft gun. Peraturan yang existing ini sebaiknya betul-betul dijalankan secara maksimal, diimplement dari mulai pengaturan impor, lalu kemudian produksi, perizinan, pengajuan perizinan, dan juga pengawasan. Termasuk juga nanti menjangkau pengawasan penjualan yang sifatnya ilegal tadi, Mbak. Lalu, bagaimana cara membedakan senjata replika dan senjata asli? Kalau saya sendiri memang tujuannya hanya berolahraga. Kebetulan saya tuh senangnya sama militer-militer dari US gitu ya. Sekarang nih saya pakai untuk satuan khusus di... Seperti ini FBI ya, FBI, ini bisa kita lihat ya. Nah. Lengkap ini ya. Saat bermain airsoft gun, para pemain wajib menggunakan alat pelindung guna melindungi bagian vital tubuh. Kena tembak sempet sakit gak sih tadi waktu main, Mas? Kalau kena tembak sih sakit, cuman kan paling rasa sakitnya itu paling 5 detik udah hilang sih, Mbak. Tapi kenapa sih kita harus tuh pakai baju lengkap seperti ini saat kita main perang-perangan seperti ini? Kenapa tuh, Mas? Sebenarnya sih yang paling penting, yang utama adalah pelindung mata. Calon pembeli unit airsoft gun wajib memiliki kartu tanda anggota yang dikeluarkan klub. Di Indonesia, klub resmi bernaung di bawah salah satu asosiasi airsoft gun seperti Porgasi, FAI, ABU, atau Inasoj. KTA sangat penting bagi klub untuk mengidentifikasi unit airsoft gun dan pemiliknya. Iya, jadi kalau misalnya kita mau membeli unit itu kan kita kan harus tunjukin semua persyaratan. Contoh KTA, SKCK, dan lain-lain lah, banyak itu. Nah, itu nanti kita terdaftar di sana, ditulis siapa yang membelinya, pembelinya siapa, dari klub mana, dari organisasi apa, itu lengkap. Jadi sewaktu-waktu ada masalah, itu gampang dicarinya. Kriminolog Bakti Eko menilai senjata replika yang mirip aslinya merupakan simbol kekuasaan, dapat mendorong pemiliknya berbuat arogan. Ketika dia menggunakan airgun, menggunakan senjata replika tersebut untuk menakut-nakuti orang, itu menunjukkan kalau dia punya kekuasaan atas alat kekerasan. Jadi ketika ego seseorang terusik dan dia kebetulan punya power, merasa lebih berkuasa karena simbol kekerasan yang dia miliki, maka dia mendemonstrasikan dan mengekspresikan perasaan kekuasaannya tersebut. Penegakan aturan dalam pengawasan dan pengendalian senjata replika, baik airsoft gun maupun airgun, perlu ditingkatkan untuk menghindari penyalahgunaan. Ketika jumlah senjata itu bertambah, otomatis pengawasan semakin kompleks. Maka polisi harus kerjasama yang baik dengan Perbakin. Pendataan senjatanya yang masuk secara ilegal itu banyak. Selain itu, masyarakat pehobi juga dihimbau
untuk mematuhi prosedur kepemilikan airsoft gun atau senjata replika lainnya. Jangan membeli secara ilegal. Kemudian ketiga, kepada masyarakat yang punya hobi dan ingin memiliki senjata, tempuhlah prosedur sesuai ketentuan, jangan main tembak langsung, jangan mau beli satu paket antara senjata dengan kartu tanpa melalui prosedur. Sulit membedakan antara senjata replika dan senpi asli. Jika Anda diancam dengan pistol atau senjata, jangan berspekulasi. Tetap tenang dan menghindar, lalu lapor polisi. Kenapa orang-orang yang tanda kutip itu mereka memilih airsoft gun atau airgun? Karena memang secara kasat mata sulit untuk dibedakan apabila melihat atau dalam kondisi melihat ada orang membawa senjata, lebih baik kita flight dulu, kita kabur dulu, lari dulu, menyelamatkan diri, baru selanjutnya untuk menentukan langkah berikutnya. Saudara ingat, jangan menyalahgunakan airgun dan juga airsoft gun untuk mengancam orang lain. Anda akan berhadapan dengan hukum. Kenali modus kejahatan di sekitar Anda agar Anda tak jadi sasaran berikutnya. Dan jangan lupa ikuti terus perkembangan pemilu 2024 di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Tata Nova Silana pamit undur diri, sampai jumpa.